Jadi kenapa kita harus mengembangbiakan entok atau kenapa kita harus berternak entok? Jadi ternak entok itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama yaitu entok itu tidak berisik, teman. Coba teman-teman lihat, bagi yang berternak entok itu tipe unggas yang kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman dan poros dulur. Semoga teman-teman dan poros dulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak poros dulur dan teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, ini di sore hari kali ini dan di video kali ini saya mau sharing tentang perbandingan atau perbedaan berternak entok dengan berternak bebek, teman. Nah, itu bebeknya, ini entoknya. Jadi dari berternak entok dan bebek itu memiliki plus minus masing-masing, mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, jangan lupa sebelum kita membahas ke topiknya, untuk teman-teman yang baru bergabung, klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk yang selalu mendukung video saya dan yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai dari ternak entok dulu. Jadi kenapa kita harus mengembangbiakan entok atau kenapa kita harus berternak entok? Jadi ternak entok itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama yaitu entok itu tidak berisik, teman. Coba teman-teman lihat, bagi yang berternak entok itu tipe unggas yang kalem. Nah, jadi walaupun dia kurang makan ataupun banyak makan atau pas mau bertelur, dia itu tetap keep kalem. Beda dengan bebek, teman. Bebek kalau dia lapar, dia mau bertelur atau dia masa kawin, luar biasa berisiknya, teman. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan entok itu cenderung lebih cepat, teman. Coba teman-teman perhatikan yang berternak entok, pertumbuhan anakan bebek dibandingkan anakan entok dibandingkan anakan bebek itu lebih cenderung lebih cepat besar anakan entoknya, teman. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya kalau berternak entok itu segi pakannya itu mudah, teman. Jadi entok itu tipe hewan yang ceroboh, apa aja dia mau. Jadi kita itu hanya bermain di campuran pakannya. Asal kita bisa bermain di campuran pakan, insya Allah kita akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Intinya mencari pakan untuk entok itu mudah, teman, dan sangat gampang. Istilahnya pakan entok itu sangat melimpah. Seperti itu ya, teman. Nah, lalu keunggulan yang selanjutnya adalah kebal terhadap penyakit. Nah, ini, teman, entok merupakan unggas yang paling tahan banting dibandingkan bebek maupun ayam atau unggas lainnya, teman. Nah, ketika ada musim penyakit, entok ini dipercaya akan kebal terhadap penyakit itu, kecuali salah satu entoknya ataupun salah satu, misal ini ada beberapa entok nih, ini satu kena mata biru, nah itu otomatis pasti bisa menular, hanya seperti itu, teman. Nah, kecuali dari itu atau di luar dari itu, insya Allah entok itu kebal terhadap penyakit ataupun tahan banting lah istilahnya. Nah, seperti itu, teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu harga entok yang stabil. Jadi biasanya entok ini dijual bukan per kilo ataupun per bobot, tapi dijual per ekor seperti ini. Dia itu tidak akan dikiloin, biasanya cuma melihat barang, oh ini jantan umur sekian, barangnya seperti ini, ya langsung dibayar, tidak dihitung bobot. Nah, harganya juga cenderung stabil dibandingkan ayam maupun bebek yang cepat berubah-ubah. Seperti itu, teman. Nah, itu beberapa keunggulan dari peternak entok. Mungkin ada banyak lagi, tapi saya baru menyebutkan itu. Nah, kita beralih ke
bebek teman. Nah, bagi pecinta bebek ataupun peternak bebek, bebek juga cukup menjadi bisnis yang menggiurkan. Di lain dari segi daging, bebek juga banyak diambil dari segi telurnya teman. Ini telur bebek juga hasilnya atau harganya luar biasa, lumayan. Tapi dibalik menggiurkan daging dan harga telurnya, bebek juga memiliki beberapa kekurangan. Dari mulai bebek itu tipe unggas yang berisik teman, bising lah. Tuh teman-teman bisa lihat, dia ngoceh terus. Walaupun dia kenyang, terus dia pengen kawin, dia mau bertelur. Pokoknya dia itu bersuara terus teman. Ini bisa mengganggu tetangga-tetangga ketika kita mempunyai kandang di dekat rumah tetangga. Seperti itu ya teman. Nah, yang kedua, dibanding harga daging entok ini, harga bebek cenderung tidak stabil, gampang berubah-ubah ketika ada musim seperti ini, pandemi ataupun biasanya di hal-hal tertentu, yaitu harganya gampang berubah-ubah seperti itu teman. Nah, untuk perawatannya sendiri juga bebek, misalnya teman-teman memelihara bebek petelur, itu perawatannya juga cukup ekstra teman. Jadi pakannya itu harus ada campuran-campuran dan gizinya atau proteinnya harus mencukupi standar kebutuhannya. Kalau misal pas lagi masa bertelur terus pakannya oke, nah ketika itu diubah atau diganti jenis pakannya, dia itu akan gampang ngambek lah. Dia itu mudah ngambek. Jadi dia akan mandek bertelurnya, istilahnya ngambek jadi nggak mau bertelur, seperti itu teman. Nah, di sisi lain juga bebek itu tidak mau mengeram teman. Ya mungkin ada yang mau mengeram tapi jarang. Jadi kalau teman-teman mau berternak bebek, mau mengembang biakan, teman-teman harus mempunyai mesin tetas untuk menetaskan telur-telurnya. Nah, beda dengan entok teman. Nah, kalau entok itu merupakan unggas pengeram terbaik teman. Yaitu ya teman-teman bisa lihat bulunya lebat. Kalau buat ngeram ya pasti sangat hangat lah, seperti itu teman. Nah, lanjut ke bebek lagi. Jadi seperti itu kekurangan berternak bebek dan kelebihannya. Kalau kelebihan biasa diambil telurnya, dagingnya. Terus kalau kekurangannya jelas, bebek itu unggas yang cawak, bahasa Jawanya itu cawak lah, berisik. Untuk perawatannya juga harus ekstra, dan harga jualnya yang cenderung naik turun lah. Dan untuk penyakit juga bebek tidak sekuat dengan entok teman, tidak sebanding dengan entok. Kalau bebek ini istilahnya banyak rawan lah, seperti ayam. Kalau ada flu burung ya kena flu burung, biasanya di hidung itu meler air, dinamakan pilek lah, influenza. Terus kalau bebek nyosor batang juga pasti akan lumpuh, seperti itu teman. Nah, itu ada kucing juga main di kandang. Nah, seperti itu kekurangan dan kelebihan bebek. Nah, kita fokus kembali ke entok. Nah, ini entok-entoknya. Jadi intinya kalau dari segi perawatan atau pemeliharaan itu untuk pemula itu lebih mudah memelihara endoknya teman, karena ya kita tinggal menyiapkan kandang seperti ini, dikasih makan 2 kali, ya sudah, dia akan bertelur dengan sendirinya dan pasti akan mengerami dengan sendirinya kalau kita mau mengembang biakan. Beda dengan bebek itu teman, kalau dia ya dikasih makan ya berisik, nggak dikasih makan berisik, musim kawin berisik, apalagi pas mau nelur juga berisik teman. Dia juga tidak mau mengerami, jadi kita harus mempunyai mesin tetas untuk mengembang biakan, seperti itu teman. Nah, silakan teman-teman mau berternak yang mana, entok atau bebek, semua itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita berawal dari hobi saja. Ketika teman-teman memang hobi entok ya ternakan entok. Nah, ketika teman-teman hobi bebek ya silakan berternak bebek. Nah, kita
jalani dari naluri saja, jangan ikut-ikut teman atau tergiur dengan keuntungan. Jelas kalau kita tergiur dengan keuntungan tapi memang tidak hobi atau tidak mengikuti ilmunya, ya kita akan bablas juga modalnya, seperti itu ya teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk membangun channel ini. Mohon maaf kalau infonya kurang jelas atau kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.